Kok senang nyakiti sih? Aku kan disuruh, Bu. Oh iya. Kisah Demit Pekalongan. Namamu siapa sih? Kunti, Bu. Ya sudah tahu Kunti, nama aslimu itu siapa? Kuntilanak adalah sejenis demit, yaitu makhluk halus yang berasal dari arwah orang mati yang tidak diterima bumi dan langit, dan wujudnya mengikuti tradisi dan kearifan lokal. Mereka gentayangan dan marakayangan, tersesat dan tidak memiliki arah. Mereka menjadi buruan dukun santet untuk diperbudak, dikirim kepada korbannya sebagai sarana untuk menyakiti. Sumi, Bu. Oh Sumi, dari mana kamu asalnya? Aku itu Pekalongan, Oh Bu. Pekalongan juga. Terus mati tahun berapa? Berapa ya? Aku kok lupa. Waduh. Aku ingatnya 7 aja. 7 dok. Oh Sumi. Alamatmu di mana Mi? Biasanya, setelah terlalu lama diperbudak dukun, para demit ini tidak ingat lagi siapa namanya, dari mana asalnya, dan kapan dia mati. Memori mereka menjadi seperti fragmen-fragmen yang tidak berurutan dan tumpang tindih dengan memori orang yang ia rasuki. Pekalongan kota, Bu. Pekalongan kota, nggak tahu kota di mana. Apa, Bu? Siapa orang tuamu namanya Mi? Jono apa ya, Bu? Lu alah Jono ibunya siapa? Lah no, bapaknya sendiri kamu lupa, dasar demit kamu. Jono apa sama Sumi? Kenapa, Bu? Siapa orang tuamu? Iya, kayaknya, Bu. Kayaknya, aduh, Sumi. Semua demit yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia melalui santet punya tugas sendiri-sendiri, dan jumlahnya bukan 1 atau 2, tapi ribuan. Satu tugas dikerjakan oleh ribuan demit, sehingga peluang untuk gagal sangat kecil, kecuali jika bertemu dengan ahli supranatural yang mumpuni seperti Ningsih Tinampi. Kamu disuruh apa? Suruh nyakitin ini. Oh, suruh nyakit yang ini. Terus sudah sakit belum? Udah. Oh iya. Tadi pagi sakit, perutnya sakit. Santet dimasukkan ke tubuh manusia untuk menyakiti, tapi demit yang digunakan untuk menyantet juga tersakiti dan mereka layak untuk dikasihani. Karena sebagian besar mereka punya kisah kematian yang menyedihkan. Kamu ikut dukun, disuruh nyakitin Terus orang. Kenapa kamu dulu? Oh, dicekek. Gantung, Bu. Oh, gantung diri. Iya. Kenapa kamu bunuh diri? Sakit hati, Bu. Sakit hati kenapa laki-laki? Ya Allah. Tapi ada satu hal yang tidak pernah mereka lupakan, yaitu cara kematian mereka dan siksa kubur apa yang mereka dapatkan. Sebagian demit ada yang tidak mau menceritakan siksa kubur bagaimana yang mereka jalani, karena mengingat kenangan itu sungguh-sungguh sangat menyedihkan bagi mereka. Terus disiksa kubur bagaimana? Apa itu? Tusuk-tusuk. Ditusuk-tusuk. Terus diapain yang ditusuk? Nah, Suruh minum. suruh minum apa? Sedih, Bu. Kok sedih? Biar gak sedih. Ayo minum apa? Aku disuruh minum darah, Bu. Lah mau kamu suruh minum darah? Darah mendidik ya, suruh kamu minum ya? Demit yang paling kejam sekalipun, saat ditanya tentang siksa kuburnya, pasti akan sedih. Ada juga yang tidak mau bercerita karena malu, sebab siksa kubur yang mereka alami akan menunjukkan bagaimana kelakuan mereka saat hidup. Terus, kenapa suruh minum darah kamu? Nakal, Bu. Nakal gimana? Nakal gimana? Aku habis putus, lalu aku jadi londe, Bu. Contohnya, jika seseorang disiksa kubur dengan ditusuk-tusuk kemaluannya, disuruh minum darah atau nanah yang mendidih, biasanya semasa hidupnya demit itu seorang pecina. Kalau bukan wanita tunasusila, pasti pelakor atau pelaku kawin kontrak. Padahal kawin kontrak di mata manusia dianggap sah karena ada akad nikahnya.
Tapi ternyata di hadapan Allah itu dosa. Terus gimana? Jadi lonte kamu? Hati-hati yang jadi lonte, harus hati-hati. Terus gimana? Jangan nangis. Aku ngerebut suami orang. Lah, kalau merebut suaminya orang diapain? Aku dijambak sama itu istrinya. Loh, terus? Lalu aku diancam-ancam. Aku kan sakit hati, Bu. Terus? Itu laki-laki balik ke suaminya. Aku bunuh diri, Bu. Begitulah kisah demit yang digunakan oleh dukun santet sebagai alat untuk menyakiti korbannya. Hampir semua memiliki kisah tragis masa hidup dan kisah menyedihkan setelah mati. Ternyata mati bukan akhir dari segalanya, karena ada kehidupan di alam kematian. Kehidupan yang merupakan kelanjutan dari perjalanan hidup di dunia. Seperti apa kelakuan kita di dunia, seperti itu pula kita diperlakukan setelah kita mati. Jadi, peribahasa Mesir kuno yang mengatakan bahwa kematian adalah awal, bukan akhir, benar adanya. Sekarang terserah kita bagaimana menyingkapinya. Apakah akan berbuat baik semasa hidup atau berbuat buruk? Semua ada ganjarannya masing-masing. Setiap perbuatan manusia semasa hidup akan dibayar setimpal setelah mati. Andai saja manusia percaya dan semasa hidup, maka tidak akan banyak demit di dunia ini, sehingga tidak ada yang namanya dukun santet. Demikianlah cerita demit kali ini. Kita akan bertemu di video berikutnya yang berjudul Bahaya Lepas Pocong.